Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Arba'in, NIM L1A119145. Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Ya, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari IFCC atau KSK, Indonesia Forestry Certification Corporation, atau kerjasama sertifikasi kehutanan yang ada di Indonesia. Adalah sebutan organisasi yang nasional menginisiasi penyelenggaraan sertifikat kehutanan di Indonesia dengan menggunakan skema PEFC atau Programme for the Endorsement of Forest Certification, yang meliputi antara lain tetapi tidak terbatas pada sertifikasi hutan, hasil hutan termasuk hasil industri, pengelolaan, dan rantai kustodi. Yang kedua ada latar belakang IFCC. Latar belakang ini untuk mendorong pengelolaan hutan secara lestari. Diperlukan sebuah sistem sertifikasi yang memungkinkan para pihak stakeholders menilai kemajuan di dalam pencapaian pengelolaan hutan lestari. Sistem ini perlu dibangun dengan tolak ukur yang objektif sesuai dengan persyaratan dalam penyemangat kerjasama. Semangat kebersamaan tanpa melibatkan kampanye negatif maupun berbagai bentuk pemaksaan dan tekanan hasil yang tidak fair dan satu pihak di pihak lainnya. Butir-butir dan semangat di ataslah yang kemudian memotivasi para pihak mendirikan IFCC atau KSK atau Indonesia Forest Certification Corporation atau kerjasama sertifikasi kehutanan Indonesia. Baiklah, adapun dasar hukum IFCC. Dasar hukum IFCC ini juga sama berdasarkan pengelolaan hutan secara lestari yang merupakan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Pelaksanaan pengelolaan hutan secara lestari yang efektif menjamin keberadaan hutan sebagai sumber daya alam mampu memberikan manfaat ekologi, ekonomi, dan sosial budaya secara optimal, seimbang dan berkelanjutan. Adapun maksud dan tujuan, IFCC didirikan pada tanggal 19 Oktober 2011. Maksud didirikannya IFCC adalah penyelenggaraan sertifikat kehutanan di Indonesia dengan menggunakan skema PEFC, Program for the Endorsement of Forestry Certification, yang meliputi antara lain tetapi tidak terbatas pada sertifikasi hutan, hasil hutan termasuk hasil industri, pengelolaannya, dan rantai kustodi. Untuk mencapai tujuan, IFCC melakukan koordinasi dan mengembangkan lebih lanjut pelaksanaan skema PEFC sebagai skema sertifikasi kehutanan yang kredibel di Indonesia dan membangun kerjasama yang saling menguntungkan antara masyarakat, bisnis, dan masyarakat umum dalam mencapai pengelolaan hutan lestari. Adapun ruang lingkup kegiatan IFCC dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Pembangunan dan pemberkuatan kerjasama antara masyarakat, bisnis, dan masyarakat umum dalam mencapai pengelolaan secara lestari. Yang kedua, membangun hubungan yang saling menghargai dan produktif semua pihak terkait baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Yang ketiga, menjalin kerjasama dalam sertifikasi kehutanan dengan lembaga pemerintahan antara lain Kementerian Kehutanan, Badan Standarisasi Nasional atau BSN, dan Komite Akreditas Nasional atau KAN.
Yang keempat, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan outdoor serta uji kompetisi. Berikut struktur organisasi dan tanggung jawab penyusunan standar. Yang pertama, rapat umum anggota RUA atau IFC. RUA IFCC bertanggung jawab atas persetujuan standar IFCC. Susunan dan pengambilan keputusan RUA diatur dalam AD atau ART IFCC. Yang kedua, badan pengurus BP IFCC. Tanggung jawab BP dalam proses penyusunan standar adalah: yang pertama, A. Persetujuan rencana kegiatan. Yang B. Pembentukan dan pembubaran KS. Yang C. Persetujuan dokumen IFCC. Yang D. Merekomendasikan draft final standar untuk persetujuan RUA atau IFCC. Sekretariat IFCC bertanggung jawab antara lain untuk pelaksanaan prosedur penyusunan standar. Sekretariat mengatur semua kontrak antar KS, DWG, dan koordinator kegiatan dan BP. Secara khusus, sekretariat bertanggung jawab untuk A. Persiapan penyusunan standar dan perencanaan kegiatan. Yang B. Memberikan dukungan sekretariat dan administrasi kepada KS dan DWG jika tidak dilakukan sendiri oleh KS dan DWG. Yang C. Mengumumkan awal prosedur penyusunan standar. Yang D. Administrasi, konsultasi, publikasi, dan konsultasi anggota. Yang E. Mempublikasikan dokumen yang disetujui. Koordinator kegiatan adalah orang yang mendominasikan oleh BP untuk memimpin kegiatan pembangunan standar. Bekerja sama dengan sekretariat KS dan DWG untuk memastikan realisasi kegiatan penyusunan standar. Koordinator kegiatan bertanggung jawab untuk A. Menyiapkan draft kerja dan draft dokumen lain yang menyertainya. Yang B. Menyiapkan agenda KSD dan DWG. Yang C. Pengarsipan Komite Standarisasi KS. Susunan KS menyajikan presentasi stakeholder yang seimbang dengan tujuan pembangunan konsensus di antara stakeholder yang berpartisipasi dan berkepentingan. Tidak ada kepentingan tunggal yang mendominasi atau didominasi dalam proses. Perwakilan KS mengutip atau mengikuti kategori stakeholder sebagai klausul. Drafting workground DWG terdiri dari para ahli yang setuju atau ditunjuk oleh KS, dicalonkan oleh anggota KS atau sekretariat. Koordinator kegiatan harus menjadi anggota DWG. Ada beberapa proses penyusunan standar terbagi menjadi 10 proses. Yang pertama, 1. Proses penyusunan standar. Pendekatan, tahapan rencana kegiatan, tahapan persiapan. A. Pengumuman publik. B. Pembentukan KS. C. Draft kerja. Yang kedua, tahapan komite standarisasi, pertimbangan komentar pembangunan konsesi. 3. Tahapan EQI, konsultasi anggota IFCC, konsultasi publik, uji coba. Yang keempat, tahapan persetujuan, laporan penyusunan standar, persetujuan badan pengurus, persetujuan RUA. Yang kelima, tahapan publikasi dalam waktu 14 hari atau lambat-lambatnya 4 minggu setelah persetujuan BP. Sekretariat harus memperbaiki kesalahan dalam dokumen yang sudah secara resmi disetujui atau termasuk laporan pembangunan standar, dan publikasikan dokumen-dokumen tersebut pada website IFCC serta mempublikasikan pengumuman mengenai dokumen
dokumen yang telah disetujui dalam media yang sesuai. Dan yang keenam, kesalahan teknik penulisan dan amandemen. Umum, kesalahan teknik penulisan, amandemen. Yang ketujuh, review berkala dari standar. Umum, mekanisme feedback, gap analysis, konsultasi ke stakeholder, pengambilan keputusan. Yang kedelapan, revisi standar, revisi normal, revisi editorial, revisi time critical. Dan yang kesembilan, penanganan keluhan dan banding. Dan yang ke-10, rekaman proses pengembangan. Itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai IFCC. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video ini saya akan melampirkan sedikit tentang beberapa foto sertifikat IFCC. Akan saya lampirkan dalam video ini. Terima kasih.